Rian. Salah satu mungkin doa dulu ya buat mulai. Sebelum memulai pelajaran, ya, doa sesuai percayaan masing-masing sudah dimulai. Terus bisa. Oke, jadi ini kuliah kita kan animasi 3D. Kalau kemarin saya sempat nge-share videonya di itu kelas 4A waktu itu. Jadi saya potong bagian yang materinya aja. Sempat nonton belum? Belum bisa. Belum sempat selesai. Tapi intinya gitulah. Saya menjelaskan tentang animasi itu apa. Terus animasi itu perbedaan animasi dengan movie, film atau video itu apa. Nah, nangkep nggak animasi itu apa? Masih inget ya? Kemarin juga ada yang meletus di rekaman videonya. Kalian tuh ini kan udah kerja belum? Yang kerja belum? Yang kerja semua apa? Kerja semua atau banyak apa? Ya semua. Di bidang apa kalau kita? Kalau aku sih di tetangganya sih kayak home industry itu. Home industry. Iya. Saya di kantor Di kantor perbankan. Oh, bank ya. Terus tadi itu di industri Kayak besi. besi logam ya banyak kan ya. Logam. Jadi gambarnya animasi itu bisa dibilang kan masih awal. Iya. Pernah nggak ngotak-ngatik atau apa terkait animasi atau video atau apa gitu? Pernah? Lagi pas semester 3 sih karena dibikin kelas project sih ya Pak, jadi nggak sama sekali nyentuh. Kan kalau semester 3 itu ada animasi, periklanan, audiovisual sama sinemato. Nah, jadi para anak tuh sudah milih mau masuk project mana gitu. Project animasi, project audiovisual sendiri. Nah, kalau saya kan masuk audiovisual Pak. Nah, jadi nggak sama sekali nggak tahu animasi. Karena waktu itu alasannya daripada daring, cuma nggak ada maksudnya nggak yang lewat-lewat kok gitu pelajaran. Jadi dibuat project satu biar ada portofolio juga sih. Tetap bikin portfolio audiovisual. Iya, kalau animasi kan kemarin maksudnya bikin apa? Kartun, animasi video klip itu Pak. Video klip. Kalau animasi kayak gitu cuma kayak kalau periklanan, audiovisual dan sinemato itu masih kerjasama. Berarti outputnya kemarin ikut yang kelas project yang audiovisual itu berarti iklan atau video? Iya, video iklan sama sinemato, film. Oh, film bercerita gitu? Iya. Kayak short movie gitu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kurang lebih ada landasannya gitu. Kalau tentang sinematografi sudah cukup. Karena kan sebenarnya animasi itu bukan cabang lagi gitu, bukan animasi sendiri, video sendiri. Dia beda itu karena secara teknis saja. Jadi, misal film tahu Avatar yang biru itu, Avatar James Cameron yang alien gitu, biru. Alien biru. Nah, alien biru itu James Cameron sendiri bilang itu bukan film animasi, dia nggak mau dibilang film animasi. Padahal itu full CGI ya. Aliennya itu kan nggak real kan, dia 3D kan. Jadi cuma di render sangat realis, jadi kayak seakan-akan tuh ada alien gitu. Dia bilang bilang this is not animation movie, ini dia film aja, feature film layar lebar panjang aja. Cuman memang ada teknik
dia nggak mau dibilang itu animasi, film animasi nggak bisa. Jadi animasi itu ada salah satu teknik. Jadi diingat ya, animasi itu bukan ada animasi sendiri, terus film sendiri. Ya enggak, animasi itu bagian dari film, tapi dia memakai teknik animasi, prinsip-prinsip dasar animasi. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang, oh ini animasi, ini film, ya sama aja sebenarnya, cuma tekniknya yang berbeda. Nanti ada perbedaannya. Nah, seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang online kemarin itu kan bahwa animasi sama film itu ada perbedaannya di dalam pengkarakterannya. Kalau animasi, kalau film itu bisa kita bilang dia itu membunuh karakternya. Jadi mematikan dia itu kayak seakan-akan mematikan yang udah ada hidup. Contoh misalnya, kalau saya berapa kali nonton kayak yang sering acting itu kan berbagai macam karakter kan Reza Rahardian. Reza Rahardian itu jadi Habibie, dia jadi apa itu? Yang Bosman itu, pokoknya dia multi talent lah, jadi macam-macam kan. Itu seakan-akan dia membunuh yang hidup, kehidupannya dia dibunuh. Reza Rahardian itu udah nggak ada saat di film itu, ya kan? Iya. Adanya cuman ya karakter Habibie, orang akan tahunya itu Habibie. Dia bisa mungkin impersonate jadi Habibie kan? Nah itu kalau film, rata-rata film itu dia akan membunuh karakternya si aktor itu sendiri. Nah kalau animasi justru terbalik, aslinya itu nggak ada. Saya bisa menghidupkan kursi ini jadi karakter, memanusiakan kursi ini dari hidup bisa. Laptop ini saya kasih mata bisa. Tayo, bis yang mati itu dihidupkan pun bisa. Jadi ada dialog, ada konflik di situ kan. Loh, bis kok ada konfliknya ya Pak? Itu kan hal yang aneh. Nah itu justru kelebihannya animasi itu di situ. Jadi dia menghidupkan benda yang mati justru. Nah, benda yang mati dihidupkan. Terus pertanyaan kalau orang gimana? Ya sama aja, orang itu sebenarnya nggak ada. Kalau filmnya orang apa ya? Animasi, tahu? Bukan, maksudnya film animasi yang karakternya orang. Contoh apa? Yang orang. Tahu? Nggak ada. Mau apa dulu? Ada dong pasti dong. Misal Mulan gitu, Mulan. Maksudnya dia kan bentuknya orang, tetap orang kan. Tahu Mulan kan? Mulan yang Disney itu atau Frozen itu bentuknya orang kan. Dia itu orang, tapi kan sebenarnya nggak ada. Dia itu benda mati, cuma gambar, tapi diilusikan jadi hidup. Aslinya kan berarti benda mati ya. Walaupun itu orang sekalipun, dia itu benda mati. Jadi gambaran kelihatan gambar atau dibikin di komputer. Jadi nggak ada sebenarnya, terus dihidupkan. Makanya tadi terbalik dengan film itu justru kadang karakter aslinya malah juga dibunuh. Dibunuh itu maksudnya ya udah nggak ada namanya Reza Rahardian. Adanya itu ya Habibie, nggak fix gitu. Bahkan nggak boleh sampai ada karakter Reza Rahardian dalam situ. Kalau memang dia memerankan sebagai Habibie. Orang jadi Hitler misalnya, ya itu harus jadi Hitler. Ada film Steve Jobs kan. Nah, aktornya harus benar-benar jadi Steve Jobs. Apa ya? Walaupun karakternya berbeda pun, dia harus berusaha untuk mirip sekali dengan karakter yang diimpersonate dia. Nah, itu perbedaannya gitu. Nah, terus nah, setelah itu gini. Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Nah, animasi itu sebenarnya animasi secara keseluruhan itu film yang memakai teknik prinsip dasar animasi kan.
Tapi animasi atau animating sendiri itu tuh hanya salah satu bagian aja. Bentar ya. Kalau sempat nonton videonya yang saya share, itu saya sempat membahas tentang ini, bahwa animasi itu tahapannya panjang, nggak sesimpel orang bikin film. Bikin film pre-production, production, post-productionnya itu kurang lebih simpel lah. Pre-production dia bikin skenario, terus dia nanti produksinya syuting, terus dia editing gitu kan. Terus paling di dalamnya ada acting dan sebagainya. Nah, kalau animasi dia lebih kompleks lagi, dipotong, dibelah-belah sedemikian banyak. Nah, ada misal dia ide, terus cerita, terus bikin storyboardnya, bikin desainnya, layout, R&D, research and development, modeling, texturing, rigging, bla bla bla. Ada visual effect, ada lighting, ada rendering, ada compositing, ada 2D visual effect, dan banyak banget. Nah, butuh saya tekankan bahwa perkuliahan kita ini bukan membahas tentang semua dari A sampai Z, dari ide sampai final output, itu enggak, tapi tentang 3D animation atau tentang animating aja. Ini loh, di sini animation. Nah, ini bisa udah dijelaskan dengan gambar. Ini gambar apa ya? Gigi. Aksinya apa? Menarik. Hah? Menarik. Menarik gitu. Menarik. Kan tidak menantang gitu. Menarik apa menarik? Dancing. Dancing. Yang klincinya lagi dancing ya. Nah, Lagi. secara umum Yakin. ini itu apa? Kegiatan apa? Menggerakkan objek. Menggerakkan objeknya. Nah, ini kan sebenarnya orang yang sedang bermain panggung boneka. Panggung boneka kan macam-macam, ada yang pakai tangan gini-gini. Terus ini kan pakai tali. Ya kayak misal panggung boneka melukis ini dikasih tali-tali kan supaya dia jalan gerak dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari seni pertunjukan boneka kan. Nah, animator dalam hal ini proses animating, animator orangnya itu bertindak seperti ini sebenarnya. Dia hanya menggerakkan karakter mati atau bonekanya itu menjadi hidup, seakan-akan hidup, memberi ilusi hidup. Ya kita nonton panggung boneka itu kan nggak melihat dalangnya kan namanya, atau wayang. Wayang itu kan dia bisa dibilang boneka kan, boneka tapi berbentuk kulit, atau wayang golek itu kan boneka. Dia pakai stick kalau itu di bawah. Nah, kita melihat kayaknya itu wayangnya itu hidup kan. Nah, itulah kalau di dunia animasi ya dalang itu adalah animator. Dalang itu animator. Cuman dalang itu merangkap banyak. Dia animator plus dubbing kan, suaranya juga dia. Kayak gitu. Dia mengisi suaranya sekaligus digerakkan. Terus dia yang juga mengetahui ceritanya dan sebagainya. Dia kayak animator yang merangkap. Nah, kuliah kita kali ini itu ibaratnya dalam tapi tanpa dubbing. Dia hanya menggerakkan saja, menggerakkan semua aset-aset yang sudah ada. Aset itu maksudnya ya kayak ini. Ada orang yang sudah membuat model. Contoh kayak yang ikut di klub itu kan bikin modelnya. Jadi di klub yang sedang berjalan itu kan ini top, dah nggak ada yang lain. Nah, nanti ada lagi orang yang bikin warnanya, teksturnya, terus ada yang masangin ininya, masangin tali-talinya itu, penulangan lah, istilahnya rigging atau setupnya itu. Nah, kita yang saat ini adalah sebagai animator ini, animationnya, animating kalau kata kerjanya ya. Animation itu kata sifat, kata ya maksudnya ya kata bendanya lah.
yaitu animation, terus sifatnya tata kerjanya adalah animating atau menggerakkan atau membuat ilusi kehidupannya itu tadi. Jadi nanti, nah spesifik kita di sini aja nih, ublek-ublek tuh di sini nanti, paham ya? Jadi tugasnya itu hanya menggerakkan itu aja. Itu terus saya akan menunjukkan, kayaknya langsung aja terkait dengan 12 prinsip dasarnya. Jadi kan tadi orangnya itu kan menggerakkan kan, tapi menggerakkannya dengan teknik kan, itu ada prinsipnya. Jadi kayak dalam itu kan ada pakemnya. Dari sini misal bergerak ini, kalau loncat itu harus gimana gitu kan, ada pakemnya gitu. Nah di animasi, di 3D animasi itu sama, ada pakemnya, dan itu diciptakan sama namanya Frank Thomas dan Ollie Johnson. Itu dia animator senior, ini sudah meninggal salah satunya, itu udah sepuh banget salah satunya juga. Apa dua-duanya ini enggak ya, kurang paham, nggak update nih. Itu dari Disney, dia merumuskan bahwa membuat animasi itu ada yang prinsip dasarnya, pakemnya itu 12. Ada 12. Nah, dihafal boleh kalau teman-teman ingin ngapalin, tapi kalau sebenarnya ketika nanti kita praktek, itu nanti secara otomatis ingat sendiri. Saya itu nggak pernah ngapalin, tapi saking udah belasan tahun berkecimpung di profesinya di animasi, ya akhirnya apal-apal aja, kayak ya udah apal aja gitu. Nah nanti terserah dengan teknik apa, tapi saya akan jelaskan sedikit dulu bahwa 12 itu ada apa aja. Nah ini silakan direspon, ini saya terlambat. Ada yang nama squash and stretch. Apa yang bisa dilihat dari sini? Squash and stretch itu apa? Kepalanya itu kayak kembang gitu Pak. Yang mengepis gitu ya. Jadi Malah bisa melar gitu ya. Misalnya mengembang dan mengepis gitu. Nah, squash and stretch itu seperti itu. Karakter atau benda yang dia organik atau hidup, itu sebenarnya apa itu pada dasarnya. Nah, di animasi itu dilebihkan lagi, ditekankan lagi bahwa dia itu benda yang lentur. Bahkan ini kan tengkorak kepala itu kan nggak bisa kenyat kan sebenarnya. Tapi di animasi itu boleh, sah. Karena ada nanti prinsip berikutnya namanya exaggeration, itu dilebih-lebihkan. Tubuh kita itu tanpa sadar kan sebenarnya bisa mencius, bisa melar, tapi dalam skala yang terbatas ya. Nah di animasi itu justru diekstrimkan. Tom and Jerry itu bisa sampai ekstrim kan? Dia jadi kempes, seakan-akan tuh kayak balon gitu. Nah itulah yang penerapan dari prinsip dasar animasinya, squash and stretch yang pertama. Makanya Tom and Jerry bisa bagus banget kan. Bahkan itu legend sih, Tom and Jerry versi pertama itu tuh lebih keren daripada Tom and Jerry setelahnya. Kalau ngikutin ya, itu pada seneng nonton animasi gitu. nonton Zaman cilik nonton nggak seneng nonton animasi. Pernah Pak, cuma juga Nggak sangat sih. Ya tontonan zaman kita dulu lah, anime atau apa. Nah kalau yang dari barat memang sangat menerapkan 12 prinsip dasar animasi. Kalau anime kan kadang dia dikurangi porsinya karena untuk kecepatan industri. FPS-nya, frame per second-nya itu kalau udah tahu video kan ada FPS kan. Tahu kan? Nge-game, kalau nge-game tahu FPS kan. Iya. Ada yang 25, 30, 60, 120. Nah gitu-gitu. Nah kalau di standarnya di Disney itu biasanya sampai antara 15 sampai paling ekstrim itu 24 frame per second. Cuman itu udah sangat bagus sekali. Kalau di manga biasanya lebih pendek lagi. Ada yang cuma 8 atau 11 atau 12 tergantung kesepakatan studionya atau ya produksinya supaya lebih cepat
pengerjaannya. Karena dulu kan semua manual, nggak kayak sekarang tuh udah digital semua. Terus question track. Terus ada yang namanya terus ada lagi langsung gabung ya. Terus ada lagi namanya anticipation. Nah, ini sudah ada ilustrasinya nih. Ada ilustrasinya anticipation, yaitu karakter yang sudah melompat. Berarti anticipation itu apa? Pertanyaan. Anticipation diterjemahkan kan? Ancang-ancang. Nah, paling tepatnya kalau dalam sebuah aksi berarti dia ancang-ancang. Orang lompat, ya berarti harus Jatuhnya juga. Jatuh ke bawah. nunduk dulu kan? Dia ancang-ancang gitu. Misal kalau mau lari terus dia lompat tebing gitu, berarti kan mundur dulu kan? Ya, mundur dulu terus baru ancang-ancang gitu. Semua aksi itu rata-rata kayak gitu. Bahkan orang mau mukul palu, nggak mungkin mukul palu gini. Iya. Jadi dia harus ini, dek gitu. Itu namanya anticipation. Sebenarnya semuanya itu terkait dengan logiknya kita sih. Logikanya kita aja nangkep. Kok aneh? Sok mukul kayak nggak ada powernya gitu. Tapi kalau dia ancang-ancang anticipation, dek, walaupun sedikit pun dia pasti ada ancang-ancangnya. Semua aksi itu ada kayak gitunya. Bahkan kalau diterapkan secara ekstrim, saya sih sebenarnya coba aja kalau memang ini menarik buat kalian, silahkan tonton film-film ya mungkin zaman dulu atau film yang animasi 2 dimensi itu kadang kita bisa melihat bahkan sekedar gerakan ngomong gini, nengok gini, itu tuh nggak sekedar kita lihat gini, tapi kayak ada kesana dulu. Jadi kayak gini, kayak tukur. Jadi anunya itu nggak sekedar kanan kiri gini, tapi ada ancang-ancangnya, ada ancang-ancang arah kebalikannya baru dia melihat ke situ itu. Nanti sampai ekstrim kok. Kalau Tom and Jerry itu kayak gitu, dia kayak gini dulu baru gini. Jadi kayak set gitu, nggak cuma gini aja, nggak, tapi ada ancang-ancangnya gitu. Nah itu anticipation. Terus, nah ada yang namanya staging. Stage. Panggung. Penampakan. Nah ya jadi tadi stage-nya sendiri panggung. Kalau udah ada in berarti dia kata kerja. Berarti staging itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi staging. Saya sih tadi di kelas tadi nonton kalau sering nonton beberapa setting kayak model tayangan di TV yang seperti Opera Panjava, pokoknya yang panggung lah, yang dia kamera itu cuma satu, pasti kadang tuh sebenarnya ngomong blocking atau Andre ngomong blocking itu juga maksudnya lu blocking. Jadi misal saya nyontohin nih, kalau misal dia mau nunjuk itu staging yang bener tuh gini, lu atau lu yang bener yang mana? Yang pertama gini atau gini? Kedua kan? Karena kalau kayak gini namanya blocking. Nah di animasi itu juga seperti itu, tanpa kita sadari posisi karakternya itu menyesuaikan sudut pandang kameranya. Gak bisa dia di belakang gini ngobrol-ngobrol tapi punggungnya aja yang kelihatan. Itu sudah blocking yang fatal juga. Walaupun adegannya gerakannya udah 12 detik dasar animasi, tiba-tiba dari angle kameranya itu dia blocking, itu udah gak bagus. Udah menyalahi lah. Menyalahinya bukan karena itu rumusnya itu terus kita harus ngikut, enggak. Tapi ditonton kan nggak enak. Masa kayak gini ngobrol tapi malah munggungin kayak gitu. Harusnya kan kalau misal angle sana ya silakan gitu atau silakan nggak gini silakan. Dilihat kan nggak enak. Secara orang awam aja udah ngeliat ini blocking ya. Jadi istilahnya blocking. Nggak nyaman gitu lagi. Nah terus ada yang namanya straight ahead and post focus.
apa ini dari ilustrasi ini? Pose per pose, iya. Iya. Benar kalau pose per pose. Nah, apa terjemahan pose per pose itu gimana? Kalau ke depan, Step by step. step by step, Urutan. berurutan. Oke. Ya secara umum benar-benar. Jadi sebuah aksi soal karakter ya di real life lah, di dunia nyata kita melihat itu kita selalu bergerak dari titik A, B, C itu dari pose A, pose B, pose C. Namanya kayak saya kayak gini tadi. Ini pose A, pose B, pose C. Tangan saya di sini A, tangan saya di sini itu B, kemudian C. Ya kan? Semua aksi yang terjadi di dunia ini itu kalau di breakdown atau dipecah itu ada pose. Baru tengahnya nanti diisi. Nah, dalam animasi itu kayak gitu. Ada prinsipnya pose A, B, C, terus terjadi satu pergerakan. Jadi nggak A, B, C, E, D, F, G terus sampai kecil-kecil gitu enggak, tapi kita bisa menyederhanakan. Kalau kayak gini 1, 2, 3 enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gitu tuh enggak per satu action gitu, tapi bisa dibelah-belah dari pose 1, pose 2, cuman yang inti-intinya aja gitu. Paham ya? Dari pose. Nah, makanya ini kan ada, kalau kita lihat ini ada berapa pose? Berapa pose? Berapa? 7. Nah, jadi ini pose pertama gini. Pose pertama ini adalah pose apa? Anticipation. Dia mau lari kan? Tangan kakinya naik dulu, baru dia lompat. 1, 2, 3, dia jatuh napak touchdown ya, menyentuh groundnya. Ketiga, keempat dia kesandung. 5 dia melayang terbang. 6 proses melayang. Ketujuhnya dia udah jatuh. Pada dasarnya kalau kita udah menempatkan 7 ini, gerakannya otomatis akan seperti itu. Paham ya ini ya? Prinsip dasar berikutnya adalah follow through dan overlapping. Karakter ini berekor sekarang, ya kan? Dan ekornya itu bergerak. Nah, salah satu organ tubuh, karena kan kebetulan kita manusia punya ekor atau punya apa. Tapi bagi manusia yang mungkin rambutnya panjang, misal lari diguntir, itu kan mesti kalau lari kan rambutnya bergoyang. Itu adalah bagian dari follow through. Rambutnya itu adalah objek sekunderi yang mengikuti pergerakan utamanya. Paham ya? Ya di sini contohnya ekor yang tadi, kucing jalan ya ekornya ngikutin nggak? Masa ekornya kejejir kayak gitu terus? Kan nggak mungkin kan? Nah terus ada namanya slow in, slow out. Slow in, slow out itu apa? Slow in sama out berarti apa? Bisa terjemahkan apa bahasa Indonesia? Slow in, slow out. Slow in apa? Masuk. Slow out masuk. Masuk di dalam. Perlu slow itu lambat. Masuk lambat, keluar lambat. Slow itu lambat, in itu masuk, slow itu lambat, out itu keluar. Lambat masuk, lambat keluar. Nah, kalau kita terjemahkan satu bahasa secara Arabia sih memang nggak pas gitu. Nah, sebenarnya kalau namanya slow in itu berarti dia melakukan percepatan.
percepatan dan perlambatan. Jadi sebenarnya faster and slower gitu. Maksudnya kayak gitu lah. Jadi dia karena satu energi dorong tadi itu dia lebih cepat. Kemudian karena energinya hilang, hukum fisikanya dia akan melambat karena ada gaya gesekan. Bola itu, contohnya gitu. Gaya inersianya satelit yang orbit di bumi. Di sini ada yang flat earth nggak? Jangan flat earth, nggak percaya satelit. Oke, lanjut. Satelit yang berputar di bumi itu kan pakai gaya inersia ya. Dia sebenarnya jatuh, tapi dia punya energi daya dorong ke sampingnya. Jadi dia kayak muter aja gitu kan. Satelit kan. Nah, satelit itu kan nggak punya gaya gesek karena di sana udaranya tipis atau hampa sama sekali. Jadi kan kerapatan udaranya kita ini kan sebenarnya kayak di dalam kayak ikan di dalam air kan. Sebenarnya kita loh. Kita nyedot oksigen itu terus kayak gini, ini kan kerasa bahwa cuman kerapatannya lebih renggang dibanding air, jadinya efeknya beda. Sebenarnya kan kita kayak ikan di dalam air kan. Nah, ada perlambatan karena ada gaya gesek. Pesawat itu lama-lama ya juga akan melambat ketika nggak ada daya dorong jet atau kipasnya gitu kan. Nah, sama halnya semua alam kita ada selama kita di bumi, ya itu pasti terjadi itu. Contoh remote ini. Saya punya energi kan, punya gaya dorong. Saya dorong gitu. Dilihat tadi. Nah, pertamanya cepet, ya cepet ya, karena kan saya dorong, energinya masih besar. Pada dasarnya kan energi saya disalurkan ke remote ini kan. Nah, energinya habis, terus dia terkena gaya geseknya. Satelit tadi kan enggak, tapi ini ada gaya geseknya. Nah, jadinya melambat karena ada gaya gesek dengan ini, dengan meja dengan remote-nya, body remote-nya, plus juga udara yang bertabrakan dengan ini. Jadinya dia melambat. Fix itu hukum alam atau istilahnya sunatullahnya dunia kita. Hukum yang fix, mantap, nggak berubah, bahwa segala sesuatu itu hukum fisika ya. Segala sesuatu yang terkait dengan pergerakan suatu benda yang masih ada di bumi, dia selalu terjadi percepatan karena saluran energi tadi, terjadi perlambatan karena dia terjadi gaya gesek, entah dari kena udara, kena benda lain. Makanya ada saya tanya batu dan bulu sama batu dengan berat anggap ya, dengan berat 1/4 kilo, anggap aja ada ya 1/4 kilo, kita jatuhkan dari lantai 10, mana yang lebih cepat jatuh? Bulu dan batu ukurannya sama, beratnya sama, masanya sama 1/4 kilo, dijatuhkan dari lantai 10, mana yang akan jatuh duluan? Sama. Batu, bulu 1/4 kilo, sama, dijatuhkan di lantai 10. Jatuhnya berbarengan atau batu dulu atau bulu? Batu dulu. Benar ini? Harusnya bareng kan, barang sama. Bareng atau batu dulu? Logik, Kalau logiknya harusnya jatuh bareng. Enggak sih praktis dulu. Bulu kan ada suaranya. Bulu kan ada suara jadi gini. Saya kan tahu tadi bulunya tentunya gimana. Ya bulunya bentuknya bulu lah. Ya atau gini lah, biar imbang lah. Bulu yang 1 ton dulu berapa sih beratnya?
anggap ringan lah 1 on gitu. Dengan kertas yang kita kuas-kuas, kita buat sampai kayak batu, juga sama-sama 1 on. Jatuh kan dari ketinggian 10 meter, 10 meter, lantai 10 jatuh duluan. Sekarang Kertas. 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 Iya, Kertas. Kalau nyambung. warna keren. Iya, Kertas. kertas. Kalau mau kalau naik bulu kan bukan bulu. Ngeliat, nah, ngeliat itu karena apa? Angin, bertabrakan Bertabrakan dengan angin. Terjadi gaya gesek, jadi nggak? Luasannya itu, ya kalau gampangnya gini lah. Kalau apa? Bilang kayak gini, flat earth, ini kembali ke flat itu ada teori fisikanya animasi gitu. Wah, bapak nggak masuk akal. Satelit sayapnya ringkih kayak gitu, masa dengan kecepatan satelit kan bisa sampai ratusan kilometer per jam, ribuan atau ratusan ribu. Itu ratusan ribu, kecepatannya cepet banget kan. Dia muternya itu bisa cepat banget. Kok nggak rontok? Ya kan nggak rontok. Katanya sayap itu kan sebenarnya solar panel kan. Kok nggak rontok? Karena dia sebenarnya berarti kan mereka nggak tahu bahwa di ruang hampa nggak terjadi gaya gesek dengan udara. Ini jadi kita memang belajar fisika gitu ya. Meteor itu kenapa dia bisa, kalau meteor itu habis, ya kan, jatuh kena atmosfer, tabrakan luar biasa cepat, terbakar kan, terus bakar terus kekikis sampai di sini paling jadi debu atau serpihan apa. Nah, karena apa? Karena dia gaya geseknya kuat banget dan kecepatan meteornya itu juga mungkin ratusan ribu kilometer per jam atau jutaan kilometer per jam nabrak. Jadi kan gaya geseknya lebih kenceng. Ibaratnya kita naik motor cepet sama lambat kan tetap enak lambat kan. Kalau buat terbang gitu nggak pakai helm aja, ini sakit kan. Naik motor dalam posisi hujan, rasanya sakit banget kan, sampai mukanya kayak sakit kayak gitu. Nah itu yang terjadi tadi sama halnya dengan bulu tadi. Semakin lebar penampangnya, gaya geseknya semakin besar kan? Ya nggak? Iya. Kalau makanya pembalap itu sepedanya tipis kan? Iya kan? Pasti tipis kan sepeda balap, karena mengurangi gaya gesek. Jadi nggak berat, energinya yang dikeluarkan nggak terlalu besar. Ngayuh sekali bisa ngebut. Tapi kalau ngayuh ya apa bannya besar, misal kayak ban Harley tapi kita genjot, waduh beratnya minta ampun, karena gaya geseknya terlalu besar. Jadi yang benar adalah yang jatuh duluan pasti kertas yang di pos-pos tadi. Gaya geseknya lebih kecil ya, terus di bulu bisa selebar ini. Nah itu yang terjadi dan kita harus menalarkan itu logika itu. Ini beda sama logika kapuk sekilo atau patu sekilo abutan di. Ya pada baik karena pertanyaan abutan di. Tapi ini pertanyaannya jatuh duluan mana? Kalau di ruang hampa ya. Kalau kita lihat ini nih. Oh, itu pemain. Feather on a vacuum chamber. Nah, ada satu riset biarkan kalau pernah lihat ini bulu dan bola bowling beratnya beda, jauh beda. Bola bowling bisa berapa kilo ya? Bulu itu kan ringan banget. Dijatuhkan di ruang vakum. Ini nggak ada udara sedot keluar. Di dalam tuh nggak ada udara. Lihat jatuhnya. Bisa bareng. They come down exactly this
They came down exactly the same. Bisa benar-benar berbarengan. Padahal itu jauh banget perbedaan berat. Nah kayak gitu. Jadi kita sebagai animator juga intinya pakai logik. Kalau kemarin serunya di situ. Kenapa saya bertahan di animasi itu? Karena kita itu kayak tertantang untuk bisa menghidupkan satu objek yang mati tadi jadi hidup. Kita tuh kayak sulap. Animation itu about illusion sebenarnya. Makanya Frank Thomas sama Ollie Johnson itu bilang illusion of life. Itu animation is illusion of life. Animation illusion of life. Dia adalah judul bukunya Frank Thomas Ollie Johnson tahun 81 adalah illusion of life. Jadi animation itu kita bikin ilusi, kita sulapan, karena itu mungkin tidak terjadi di dunia nyata. Samanya kayak animasi itu melampaui gitu kalau menurut saya, karena gini, dulu itu di tahun-tahun baru kemarin saya pernah baca ada cara metode mengangkat kapal yang karam ke permukaan itu dengan cara memasukkan bola. Jadi bola yang ada udaranya dimasukkan gitu ke rongga kapalnya. Nah kapal karam di samudra ini dimasukin aja terus. Nah sampai jadi pelampung terus naik. Nah di tahun antara tahun 70-an atau berapa ketika itu animasi Donald Bebek sudah melakukan itu. Metodenya itu kan berarti melampaui. Jadi secara animasi dia bisa mewujudkan itu, tapi di kehidupan nyata belum terjadi. Sama kayak gini, hidup di Mars karena digencar ya, maksudnya kehidupan di Mars itu filmnya udah banyak, animasinya udah banyak. Animator tuh boleh bebas macam-macam, ketemu alien atau enggak, atau itu Mars itu kosong tapi dia nanam tanaman di situ tumbuh, tahu kan? The Martian, film macam-macam. Itu melampaui gitu dan bisa dicapai kan dengan animasi. Mereka nggak mungkin bikin budget terlalu besar gitu. Pasti akhirnya CGI yang dipakai. Titanic itu tahu kan? Itu banyak banget CGI-nya. Pernah lihat dia di sini Titanic? Nanti kayak merasa disulap gitu. Kita ketipu ya. Titanic itu kan saya baru masih kecil tuh kan, masih SD. Itu ngagetin saya setelah itu ternyata dulu itu udah tahun 90-an itu udah pakai CGI. Jadi animation itu bisa beyond melebihi limit gitu, melebihi batas. Kenapa yang begini? Ada? Aku pas belum. Oke, next dulu aja. Waktu kita kebersihan nanti ada MK lagi ya. Nah itu tadi slow slow. Terus ada yang namanya art itu lengkungan. Jadi pergerakan kita itu sebenarnya lengkungan, dari lengkungan. Misal saya ada ini ya, ini sebenarnya ada action lengkungan di sini. Tanpa saja, nggak lurus gitu, nggak linear strike gitu, tapi
pasti melengkung. Bahkan kita kayak mukul gini aja, itu pada dasarnya dia ada melengkung kanan dikit. Kalau lurus gini pun aja, kalau kita paksain ya alaminya itu tetap melengkung. Terjadi sebuah lengkungan. Pola pergerakannya itu selalu melengkung. Ini melempar, melengkung. Kemudian ada yang namanya secondary action, itu action sekunder, action keduanya. Nah ini dicontohkan dengan ada jam yang jatuh, itu actionnya sekunder. Ini namanya time expressing, timing. Jadi ya macam-macam. Kalau timingnya adalah kalau kita mau cepat atau mau lambat gitu. Jadi kalau bola bowling diangkat ke atas gini pasti akan lebih lambat karena berat kan. Kalau kita pakai bola